Oke, ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami kepada malam hari ini. Kami mensyukuri setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tiada sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Malam hari ini Tuhan kami akan memuji, menyembah Tuhan, kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memberikan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memberikan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang terjadi melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selanjutnya saya pada Pak Pendeta Willy. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan malam hari ini. Seberapa kami yang ada malam hari ini, kami percaya Tuhan, Tuhan juga ada bersama dengan kami. Karena firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau bersama dengan kami. Tuhan, Kau tahu keberadaan daripada anak-anak muda di tempat kami ini Tuhan. Kau melihat keberadaan mereka, Tuhan tahu apa masalah dan persoalan mereka, sehingga pada saat ini ada beberapa yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun mereka tidak bisa hadir bersama dengan kami, Tuhan tetap akan berbicara kepada setiap kami dan kepada mereka juga tentunya, agar mereka mengerti bagaimana ke depannya untuk mempunyai sikap yang teguh di dalam melayani Engkau.
Tuhan, sebentar kami akan renungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami, sehingga urapan-Mu ada di atas setiap kami. Melalui renungan malam hari ini, kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, yang anak muda cuma Nesa dan Joyce nih. Puji syukur ya. Kita lihat bahwa memang kedepannya ini perlu ya satu komitmen untuk kita betul-betul fokus ya kepada Tuhan. Bukan berarti hidup kita ini hanya untuk pelayanan, tapi kita harus sejajar gitu ya, paralel dalam perjalanan rohani kita dan perjalanan hidup jasmani kita. Karena kita tahu kalau kita hanya berpikir untuk hidup secara jasmani, maka kita akan mempunyai masalah ke depannya di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu firman Tuhan katakan, kalau berbicara tentang kedagingan, maka kedagingan itu akan membuat justru kita jatuh ke dalam dosa. Ya, tidak salah kita bekerja, kan harus malah. Ya, tapi di sisi yang lain, secara paralel, hidup rohani kita harus benar-benar ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu yang lebih dominan seharusnya di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya. Malam hari ini renungan kita berjudul menghasilkan buah di masa muda. Diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12, ayat emas kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, luar biasa. Ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada anak rohani dia. Ya, boleh katakan dia juga muridnya, ya, dan orang yang dekat sekali dengan Rasul Paulus. Ya, kita melihat bahwa menurut perkiraan, ya, pada saat Rasul Paulus berkata ini kepada Timotius, itu sebenarnya dia usianya sudah 30-an. Jadi tidak muda-muda amat. Tetapi kita tahu, ya, mungkin pada saat itu ya, karena zaman itu orang yang pada waktu usia 30-an itu masih dianggap muda, gitu loh. Muda. Mungkin saat ini seperti kita di usia-usia 20-an saat ini, gitu, kurang lebih begitu ya. Nah, kita melihat di situ pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius untuk dia pada waktu itu sedang dia dalam pelayanan di Efesus, untuk dia benar-benar ya. Tidak, pertama itu kita melihat bahwa pesan daripada Rasul Paulus ya, jangan dia menjadi minder karena dianggap rendah oleh orang lain. Ya. Nah, di sini kita melihat Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kepada Timotius bahwa walaupun dia muda, ya, dia tidak harus dianggap enteng oleh orang lain. Ya. Kita tadi sempat berbicara dengan Joyce ya, bagaimana ayo persiapkan ke depan, masa depan kamu masih muda kan gitu. Ya, karena seperti Pak James dan saya, kita sudah puluhan tahun di dalam pelayanan, kita melihat ya bahwa dalam pelayanan ini ya itu luar biasa. Ada banyak sekali masalah, persoalan, tantangan. Nah, tapi ya pengalaman kita itu yang membuat kita semakin bukan artinya makan di usia-usia tambah lanjut ini semakin kendor, enggak, malah kita semakin kenceng gitu loh. Ya. Nah, tapi di satu sisi ya kita harus mempersiapkan semua itu. Ya. Dan kita melihat bagaimana seorang Timotius dipersiapkan sejak muda oleh Rasul Paulus untuk dia siap masuk di dalam ya istilahnya kalau di persilatan itu ada namanya Kang Au, dunia persilatan. Kalau kita ini dunia pelayanan. Orang kalau masuk di dunia pelayanan jangan anggap itu gampang, ya.
Itu kalau orang sudah mau masuk di dalam dunia pelayanan, itu berarti orang itu sudah siap, ya, dalam arti kata tanda kutip, mati buat Tuhan, kan begitu. Ya, kenapa? Karena kita harus mematikan banyak hal di dalam kehidupan kita ini. Contoh yang paling utama, ya, soal apa namanya, kedisiplinan di dalam melayani, gitu loh. Ya, apalagi saya yang didikan orang tua, didikan Belanda, yang namanya disiplin, ya, itu kalau misalnya janji sama orang jam 7, itu bukan baru jam 7 baru berangkat dari rumah dan ketemu orang itu. Tidak, jam 7 itu sudah harus ketemu orang itu. Berarti kita harus berangkat apa? Kita hitung dulu waktunya, gitu. Jam berapa kita harus sampai di sana? Perhitungan waktu, ya. Apalagi zaman sekarang ini jalan yang macet dan sebagainya, itu yang kita harus tahu. Nah, ini kedisiplinan ini mulai ditanamkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tujuannya apa? Rasul Paulus ingin supaya di masa muda daripada si Timotius, dia dapat menghasilkan buah. Dalam arti kata apa? Dia siap, ya, untuk masuk di dalam pelayanan, ya. Nah, kita melihat background daripada si siapa namanya? Timotius ini luar biasa, ya. Dia ini istilahnya memang kayaknya dari sononya, dari Tuhan itu sudah mempersiapkan dia, gitu, ya. Nah, saya bersyukur, ya, karena berkali-kali saya akan sebut, ya, Pak James dan saya itu punya kemiripan. Dalam arti kata, background kita di dalam pelayanan itu mirip. Kenapa? Papi kita berdua itu pendeta, kan begitu. Ya, jadi ini kita melihat ini, kita bersyukur, ya. Kalau memang seperti itu, berarti ya Tuhan sedang mempersiapkan kita, dan kita ini benar-benar luar biasa loh kalau kita memang masuk di dalam ladang pelayanan, ya, ladang pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, ini luar biasa. Memang Tuhan sudah mempersiapkan. Sama dengan Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dibilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, ya. Jadi ini dasar yang kuat, iman daripada seorang Timotius. Padahal kita melihat Timotius ini asalnya bukan murni orang Yahudi, ya kan? Dia ini keturunan campuran, bapaknya orang Yunani malah, ya, ibunya yang seorang Yahudi. Dan kita tahu saat itu orang yang tidak murni, bukan Yahudi, akan sulit masuk di dalam pelayanan. Artinya dalam mereka mau terlibat di dalam persoalan pelayanan iman, gitu loh, ya. Nah, kita melihat di situ. Nah, berarti kurang lebih kita ini semua ini mirip seperti Timotius. Kita ini bukan murni sebenarnya, tetapi kita oleh karena iman kita, ya, kita itu akhirnya diperhitungkan, gitu. Kita bersyukur. Bayangkan siapa, apalagi saya, apalagi saya, walaupun bapak saya pendeta, saya ini bekas pelaut, ya, segala macam kejahatan dulu saya sudah pernah bikin, kan begitu, ya. Cuma satu toh saya belum pernah bikin, tuh bunuh orang. Iya toh? Tapi kalau kita melihat di situ, dasar itu sudah ada, gitu loh. Sama dengan Timotius. Jadi dia persiapkan ini. Nah, Timotius ini sejak muda sudah benar, gitu loh. Ya. Jadi dipersiapkan, dan ini mirip-mirip modelnya, ini seperti Pak James. Dari sejak muda sudah terlibat di dalam pelayanan. Kenapa? Karena dasarnya kuat, gitu loh. Ya. Bukannya saya mau mengagung-agungkan Pak James, tapi ini kenyataan, gitu loh. Jadi kalau kita dipersiapkan dari muda, ya itu berarti kita ke depannya akan lebih kokoh, gitu loh. Ya. Ya, saya sih cuma bersyukur karena saya anak pendeta. Saya hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan iman, ya. Yang namanya pendeta itu, ya, apalagi kita dari aliran-aliran Pantekosta begini, pendeta itu hanya berharap dengan lutut. Apalagi dulu jadi pendetanya di GPPS, anak buahnya Om Ishak Leo almarhum. Dia bilang, "Bro, ada masalah apa? Pakai lutut, bro." Ya, pakai lutut, berlutut, doa, ya. Saya kan pernah cerita dulu, mungkin Joyce belum pernah dengar. Ya, yang lain mungkin belum pernah dengar.
Dulu waktu saya masih SMP, waktu itu satu saat kami tidak punya makanan, ya kan? Tidak punya makanan. Apa yang harus kita lakukan? Itu tadi pakai lutut berdoa. Dan sekarang pendeta ya nggak punya penghasilan tetap ya, kan gitu. Orang pendeta Pantai Kosta itu kan dapat gaji, kan gitu. Nah, lu berlutut berdoa. Makan malam nggak ada. Mami saya bilang nggak ada makanan. Beras satu butir pun beras tidak ada. Bayangkan jam 5 sore. Ada paman becak datang masuk ke rumah kami. Rumah kami masuk gang. Becak itu dari jalan Embong Malang, dari jalan Tunjungan. Waktu dulu jalan Tunjungan itu masih bisa becak, masih bisa lewat. Dia masuk dari depan masuk ke dalam rumah kita. Dia tuntun tuh becak masuk. Itu becak itu penuh dengan macam-macam sembako. Sembakonya itu bukan satu kresek, satu becak. Coba lihat. Itu kalau bukan karena Tuhan, ya. Dan kita yang akhirnya benar-benar berserah, dong. Nah, dari situ tuh menjadi dasar dari saya selalu berharap dalam perjalanan hidup saya setelah saya merantau dan sebagainya. Saya melihat bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Gitu. Dan di saat kita butuh, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Benar-benar, ya. Dan kita melihat sama halnya dengan Timotius ini. Dari muda dia dipersiapkan, ya. Nah, tadi kita baca bagaimana di situ justru dia harus menjadi teladan, ya. Pertama, dia tidak boleh dianggap enteng oleh orang-orang sekitarnya karena dia muda, ya. Bukan berarti orang muda kemudian tidak bisa apa-apa, gitu kan? Ya, mungkin anak-anak muda yang ada di youth kita ini, ya saya melihat ada banyak yang terlibat di dalam pelayanan mulai dengan skill yang mereka punya, gitu kan? Pekerjaan pelayanan Tuhan yang masih belum bersinggungan dengan pemberitaan, artinya firman Tuhan. Tetapi mereka bersinggungan dengan istilahnya alat-alat di dalam pelayanan. Ya, kita tahu di dalam bait Allah itu kan ada banyak alat-alat. Dan firman Tuhan katakan, ya, jadikanlah aku alatmu di dalam rumahmu. Nah, alat-alat ini ya sudah mulai dilakukan oleh beberapa daripada anak-anak muda kita. Ya. Dan ini satu hal yang luar biasa, gitu loh. Saya sangat kagum gitu loh. Ya, saya sangat kagum. Betul-betul saya salut dengan ini karena keterlibatan mereka itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan saya percaya ini adalah dasar iman dari orang tuanya, gitu loh. Dasar iman daripada orang tuanya. Orang tuanya tanamkan ini untuk mereka benar-benar, ya. Hal-hal yang seperti itu mereka setia, ya. Tadi yang soal saya bilang waktu. Kalau waktu itu ya kita harus datang ya tidak tepat waktu, sebelum waktu. Dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak muda, beberapa anak muda di kita. Saya harapkan yang lain bisa terlibat seperti itu. Artinya mengambil contoh dari beberapa teman-teman kita gitu, yang lain kan gitu. Nah, kalau hal ini kita lihat, nah orang tidak akan anggap enteng kita loh. Di sini dia katakan anggap rendah, gitu kan? Walah kamu anak muda isopo kan gitu. Ya. Nah, jadi semua itu Tuhan persiapkan. Sama juga mungkin dengan Joyce. Tadi kenapa Pak James memotivasi Joyce untuk ayo ya, coba lakukan apa yang diminta oleh Pak Yatiman. Itu apa? Itu baik. Itu memang harus gitu loh. Dan itu sebagai persiapan ke depannya, ya. Saya dengar dulu Joyce punya satu cita-cita untuk menggembalakan satu sidang jemaat. Oh, itu sangat luar biasa. Harus itu. Ya, toh berarti Joyce mengambil tanggung jawab ini. Dan itu yang diterima oleh Timotius. Dia bukan hanya sekedar pengikut, tetapi kita melihat akhirnya Timotius menjadi gembala, kan begitu, ya. Dan dia betul-betul melayani dengan sepenuhnya. Ya, kita melihat bagaimana dia pelayanannya luar biasa, ya. Bahkan orang Katolik sangat memuja dia, ya. Mereka sebut Santo Timotius, Santo, orang suci. Kita melihat berarti apa? Pelayanannya benar-benar luar biasa, ya. Saya lihat berikutnya dia harus menjadi teladan daripada orang yang percaya. Teladan. Jadi dalam kehidupan dia sebagai orang muda, dia harus menjadi teladan. Gitu loh.
Tidak harus tunggu sampai tua. Waktu muda aja menjadi teladan. Buktinya apa ya? Kita melihat itu. Contoh, ya contoh. Anak-anak muda yang ada di gereja kita saat ini. Mereka sudah menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Mereka menjadi teladan. Dan orang kalau melihat itu, ya, yang lain, iya, anak-anak muda ini rajin sekali. Mereka setia sekali ya, selalu terlibat di dalam pelayanan. Dan mereka dengan apa namanya, dengan begitu enteng tangannya, ya, dengan ya apa, bukan menjadi beban, tapi itu mereka lakukan. Saya yakin dengan percaya mereka lakukan itu karena mereka ingin membalas kasih Kristus, gitu loh. Sama dengan si siapa, Timotius. Dia tahu bagaimana neneknya Lois, ya, mamanya Eunike, ya, yang begitu setia kepada Tuhan. Lalu dia sendiri melihat ini, kalau seperti ini, aku juga harus maju di dalam pelayanan, ya. Nah, berikutnya di dalam contoh ini, ya, sebagai seorang muda yang nantinya bisa menghasilkan buah pada waktu dia muda, dia harus menjaga sikap hidup dia. Di sini Rasul Paulus katakan, ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku. Ya kan? Yang tadi saya sudah bilang, tingkah laku salah satu ya itu tadi. Sikap daripada anak-anak muda yang ada di tempat kita. Mereka begitu setia, ya. Dan ya saya percaya di dalam perkataan selalu kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang membangun orang lain. Bahkan kata-kata yang selalu diselipkan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau sampai itu yang mereka bisa melakukan seperti itu. Sama seperti Timotius pada saat itu. Dia dapat menjaga perkataan itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah memberikan bekal kepada dia. Dalam persiapan dia melakukan pelayanannya sendiri, Rasul Paulus sudah memberikan kepada dia, ya, bekal, yaitu firman Tuhan. Nah, kita melihat anak-anak di kita, ya, anak-anak muda di kita, mereka itu benar-benar juga setia. Mereka mau untuk ini, ya. Bahkan ya kita melihat anak-anak muda yang ada saat ini, mereka berusaha untuk, ayo bagaimana mencari apa itu kebenaran firman Tuhan, dan itu yang penting, ya. Kemudian dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu. Nah, kita melihat sini, ya, kalau kita tunjukkan ya kasih kita tunjukkan kesetiaan kita, itu penting sekali karena akan menjadi teladan kepada orang lain. Nah, kita menunjukkan kasih itu bukan berarti kasih yang berbicara tentang eros, ya, tetapi bukan juga kasih tentang kasih filia, ya, tapi kasih yang terutama adalah kasih agape, kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu kita tunjukkan di dalam pergaulan kita, ya, bukan hanya terbatas di dalam gereja kita, tetapi dalam pergaulan kita. Dan itu yang akan menjadi kesaksian bagaimana mereka akan melihat, ya. Tadi dikatakan dari perkataan, dari tingkah laku, kemudian dari kasih kita, ya. Dan kita tunjukkan itu, ya, apa yang sudah dilakukan oleh si Timotius, bagaimana dia setia, ya, setia. Walaupun banyak tantangan di dalam pelayanan itu dia setia. Nah, begitu juga dalam kehidupan anak-anak muda kita, ya, tetap setia. Kayaknya waduh, kok kayak gini ya, ya, kayak hari ini tantangan luar biasa. Ini perlu kesetiaan, gitu kan? Kalau kita setia, Tuhan lebih setia, gitu kan? Ya, ada beberapa yang tidak bisa, kayak apa, Ricky dan apa namanya, uh, saya ini malah mendadak hilang. Tidak bisa hadir ya, karena ada tugas, gitu kan? Ya, ya kita bersyukur, ya. Di satu sisi mereka harus bekerja, ya, tapi di sisi lain mereka juga ingin melayani, kan gitu. Ya nggak apa-apa, kita doakan aja. Semua bisa berjalan seiring, ya. Kenapa? Karena saat ini, ya, perlu, ya, kesetiaan kita, ya. Saya percaya, ya, ya, siapapun kita, kalau kita setia di dalam Tuhan, kita setia kepada Tuhan, setia di dalam pelayanan, Tuhan akan perhitungkan itu, ya. Tidak pandang sih, bukan hanya untuk orang muda,
sampai tua seperti saya masih rasakan sampai sekarang. Kalau saya setia di dalam melayani Tuhan, ya kan? Tuhan itu pasti perhitungkan itu. Ya bukan berarti saya istilahnya apa orang Jawa bilang itu apa itu namanya? Kalau cari muka itu lupa James. Apa namanya itu? Bukan cari muka ya. Bukan, tapi saya tahu gitu loh. Ini yang harus saya lakukan. Ya. Dan yang terakhir, kesucianmu. Oh, sebagai orang muda itu paling utama itu adalah kesucian, ya. Ya. Kesucian kita itu paling utama, ya. Kenapa? Karena itu yang Tuhan minta. Rasanya gimana ya dalam pergaulan ini bagaimana ya? Nanti besok minggu mungkin saya akan singgung sedikit tentang bagaimana itu kita berpacaran begitu kan? Ya. Karena ada contoh di Alkitab yang membuat kita menjadi ngeri, gitu loh. Kita menjadi ngeri. Kenapa? Orang yang tadinya ya begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, bahkan disebut sebagai raja yang luar biasa, raja yang paling bijaksana. Tetapi karena dia tidak menjaga kesucian hidupnya, bahkan ya dia main kawin dan kawin sampai punya 700 istri, 300 selir. Dan semua itu rata-rata adalah orang-orang asing. Mereka tidak mau si Raja Salomo ini akhirnya katut sama istrinya. Kan gitu. Menyembah berhala, dewa Baal. Gitu kan? Ini apa? Itu tadi jatuh di dalam dosa. Tidak menjaga kesucian. Nah, kita tidak seperti Salomo lah ya. Tapi satu hal, ya kan? Kalau kita mau berbuah di usia muda, bahkan sampai tua pun, ya. Yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita itu di usia tua kita tetap berbuah, ya. Itu adalah anugerah yang luar biasa, ya. Biasanya orang di usia tua itu sudah tidak ada. Kita lihat pohon aja, pohon apa saja pada waktu dia di dalam usia muda dia pasti berbuah dengan luar biasa, ya, banyak buahnya dan bagus kualitasnya. Tapi semakin ke sana, semakin tua, justru semakin menurun kualitas buahnya. Semakin sedikit, rasanya misalnya mangga juga tadinya manis menjadi kecut, kan begitu. Dulunya besar-besar jadi kecil-kecil. Nah, itu menurun, ya, degradasi. Degradasi, menurun dia. Bukan lagi apa namanya? Berbuah dengan luar biasa pada waktu dia muda, gitu kan. Ya. Tapi kita orang percaya, firman Tuhan katakan, kalau kita berada dalam kesucian hidup kita sesuai kehendak Tuhan, sampai tua pun kita masih tetap berbuah, ya. Dan berbuahnya itu bukan sedikit, berbuah banyak. Puji nama Tuhan, malam hari ini ya paling tidak setiap kita yang hadir dan mungkin nanti direkam bisa dibagikan kepada anak-anak muda di kita agar mereka kita semua yang ada, ya, percaya bahwa setiap kita akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan sejak kita muda. Asalkan itu tadi. Yang pertama, kita jangan minder menjadi rendah diri karena orang mungkin anggap kita masih muda. Jangan, tidak peduli. Ya, Tuhan katakan ada contoh di dalam firman Tuhan. Orang muda dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mau, ya, untuk melayani Tuhan. Ada banyak contoh-contoh sebenarnya orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Yusuf pada waktu dia dalam usia muda dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Masih ada lagi yang lain-lain, ya. Tapi seperti Raja Daud di usia muda dia dipakai oleh Tuhan, ya, dengan luar biasa. Nah, tapi kita melihat itu tadi, mereka semua itu dipakai oleh Tuhan. Tuhan punya rencana. Nah, dari sejak muda kita sebenarnya Tuhan sudah persiapkan untuk benar-benar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan kita berbuah di masa muda kita, ya. Jadi kita harus menjadi teladan bagi setiap orang, ya, bahkan dalam perkataan, tingkah laku kita, di dalam kasih kita, di dalam kesetiaan kita, dan teristimewa dalam kesucian kita. Karena itu
yang akan membuat kita terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita terus berada dalam hadirat Tuhan, berarti setiap kita ya berada di dalam lingkaran ya, lingkungan perlindungan dari tangan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita di dalam perlindungan tangan Tuhan, apapun terjadi di dunia ini, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan ya. Sekian renungan malam hari ini. Saya akan tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan singkat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir, bahkan nanti akan mendengarkan rekaman daripada renungan ini, semakin kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap orang, khususnya anak muda, dan dalam usia muda, setiap anak-anak muda ini akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, dan bahkan menghasilkan buah. Dan buah ini terus-menerus ada berbuah di dalam kehidupan anak-anak muda sampai pada masa tua nanti. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengertian-pengertian yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, bahwa kami sebagai anak muda, kami tidak perlu merasa rendah diri, karena mungkin direndahkan oleh orang lain, tapi kami melihat contoh daripada seorang Timotius yang benar-benar siap di dalam melayani Engkau, di dalam pelayanannya, oleh karena lingkungannya yang membuat dia beriman yang teguh kepada Tuhan. Mulai dari neneknya Lois kepada ibunya Eunike, sehingga membuat Timotius ini mempunyai dasar iman yang kuat. Dan hamba percaya Tuhan, setiap anak-anak muda yang ada dalam gerejamu ini Tuhan, mereka pun sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Pakailah mereka Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk menjadi teladan dan menjadi saksi bagi orang-orang lain. Dan itulah kemudian mereka akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan mereka, dalam melayani Tuhan ke depannya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak muda Tuhan yang ada di gerejamu ini Tuhan. Kau tahu mereka yang sedang kuliah, mereka sedang di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang merintis usaha mereka. Tuhan buka jalan. Dan hamba percaya janji Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan akan memberkati mereka semua. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan tolong bagi setiap anak-anak muda yang ada di gerejamu ini Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, apapun mereka yang lakukan, Tuhan membuat mereka selalu berhasil. Terima kasih perlindungan-Mu terus ada di dalam anak-anak muda ini. Damai sejahtera-Mu ada di dalam anak-anak muda ini. Dan hikmat, marifat, terus Tuhan curahkan kepada anak-anak muda kami ini Tuhan. Dan mereka semakin hari, semakin bersemangat untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah-buah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, nama Tuhan ya. Ya Pak Billy, terima kasih. Saya tak pamit ya Pak James. Ya oke. Ya Ya. Pak Billy, terima kasih. Oke, Selamat ya. menikmati.